Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan Gresik Art Center dengan pendekatan arsitektur ikonik. Untuk latar belakang sendiri ada 3 poin. Yang pertama, banyaknya kesenian di Gresik yang belum dipromosikan. Kemudian, belum adanya wadah khusus untuk kegiatan kesenian. Dan yang ketiga, sebagai upaya melestarikan kesenian daerah. Untuk lokasi tapak perancangan sendiri, berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Gresik dengan luas tapak kurang lebih 2,2 hektar. Lalu untuk tata guna lahan, KDP maksimum sebesar 60%, KLB maksimum adalah 2, dan ruang terbuka hijau minimum sebesar 30%. Untuk dimensi dan batas-batas tapak, dimensi dapat dilihat di slide, kemudian batas utara berbatasan dengan akses utama, batas selatan dan batas timur berupa lahan kosong, kemudian batas barat merupakan jalan tol Gresik Surabaya. Untuk analisis fungsi dan aktivitas, fungsi ada 3, kemudian ada primer, sekunder, dan penunjang. Untuk primer yaitu apresiasi, sekunder yaitu edukasi, kemudian penunjang ada transaksi, ibadah, dan servis. Untuk aktivitas primer yaitu pertunjukan kesenian dan pameran karya seni. Sekunder, workshop melukis, workshop damar kurung, latihan teater, latihan musik, dan tari. Kemudian untuk penunjang ada servis, sholat, dan jual beli. Untuk analisis pengguna ada 4, yaitu pengunjung, seniman, pedagang, dan pengelola. Untuk diagram makro sendiri, untuk keterkaitan dan bubble bisa dilihat di slide. Kemudian untuk diagram ini untuk diagram mikro keterkaitan dan bubble zona pertunjukan dan pameran. Kemudian ini untuk zona latihan. Lalu ada zona pengelola, ada zona retail, dan zona food court. Untuk analisis bentuk, bentuk sendiri diambil dari bentuk dasar damar kurung yang merupakan kesenian khas dari Kabupaten Gresik. Kemudian untuk analisis bentuk alternatif yang pertama seperti yang ada di slide. Kemudian ini untuk analisis bentuk alternatif yang kedua. Dan ini analisis bentuk alternatif 3 yang akan dibawa ke analisis selanjutnya. Di analisis bentuk ini menerapkan 6 prinsip, yaitu ide yang baru, attractive form, symmetrical form, kemudian continuous rhythm, visual framing, dan perfect scale and proportion. Untuk analisis tapak, ide perletakan masa bangunan, zona privat berada di bagian depan untuk zona pengelola dan edukasi. Kemudian zona publik di bagian depan ada zona jual beli. Lalu untuk zona publik bagian belakang yaitu zona apresiasi. Untuk perletakan masa ini menerapkan perfect scale and proportion. Untuk analisis zoning yaitu penempatan bangunan utama di bagian paling belakang sebagai focal point, dengan 2 bangunan penunjang di bagian depan sebagai framing. Kemudian untuk analisis batas, untuk batas barat, selatan, dan timur menggunakan pohon sebagai pembatas dan dinding. Lalu untuk bagian utara, batas utara, pohon dan pagar pembatas. Untuk analisis view out memberikan bukaan jendela kaca untuk memandang dari dalam keluar. Kemudian bagian outdoor, pemberian penataan pohon dan taman. Untuk analisis view in yaitu mengarahkan view in kepada bangunan utama sebagai focal point, kemudian penataan pohon yang beriringan untuk menciptakan visual framing yang nyaman. Lalu untuk analisis angin menggunakan pohon dan jarak bangunan sebagai pengatur dari sirkulasi angin. Kemudian untuk analisis kebisingan, pemberian pohon dan pemberian jarak antar bangunan dan jalan. Untuk analisis matahari memberikan vegetasi pohon untuk sebagai peneduh. Lalu orientasi bangunan ke segala arah untuk memanfaatkan cahaya matahari. Kemudian untuk aksesibilitas, akses bisa ditempuh dari jalan utama dan dari exit tol Kebomas di bagian
barat tapak. Kemudian untuk analisis sirkulasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama sirkulasi kendaraan pengunjung, kemudian sirkulasi kendaraan servis, dan sirkulasi pejalan kaki. Lalu untuk analisis vegetasi ini ada beberapa alternatif. Yang pertama mempertahankan vegetasi di existing tapak, kemudian ada penataan ulang di kawasan tapak, lalu penanaman pohon secara beriringan di bagian depan untuk menciptakan visual framing, kemudian pemberian taman di beberapa tempat. Analisis utilitas untuk utilitas listrik untuk MCB di tiap bangunan diberikan MCB. Kemudian untuk analisis utilitas plumbing ini disediakan rumah utilitas dan sumur resapan di beberapa titik. Untuk utilitas persampahan menyediakan tempat sampah di luar maupun dalam bangunan. Kemudian ada tempat pembuangan sementara. Lalu untuk utilitas kebakaran diberikan beberapa hidran di beberapa titik untuk luar bangunan dan pemberian apar di dalam bangunan. Untuk analisis struktur karena bangunan ini tidak tepat vertikal, maka kolomnya menggunakan kolom transversan. Kemudian untuk pondasinya menggunakan board pile. Untuk atapnya menggunakan rangka baja atap ringan, rangka atap baja ringan atau truss. Lalu untuk dindingnya menggunakan curtain wall kombinasi kaca dan ACP. Untuk tagline yang diangkat yaitu icon as a reminder, yang menggambarkan sebuah bangunan yang memiliki visual yang menarik perhatian atau point of view dengan tampilan luar yang atraktif, penggunaan cahaya yang mendominasi di bagian dalam bangunan, dan penataan massa yang simetris dan proporsional dengan skema konsep dasar yang tertera di slide. Lalu untuk konsep tapak sendiri ini keterangan legenda terdapat di slide. Kemudian untuk batas tapak sendiri menggunakan pohon dan pagar besi dengan vertical garden. Kemudian orientasi bangunan ke segala arah dan memberikan bukaan jendela untuk jalan masuk cahaya ke dalam bangunan. Lalu untuk konsep bentuk sendiri, bentuk mengadopsi dari bentuk dasar damar kurung, kemudian diubah menjadi bentuk yang baru, yaitu 5/6 terpancung dengan bagian yang lebih luas berada di atas. Lalu untuk atapnya sendiri atap zigzag memusat, dan pada konsep bentuk ini nilai keislaman yang diterapkan diantaranya yaitu bentuk menggunakan bentuk bangunan yang berfungsi sebagai pengingat terhadap kesenian, karena bangunan ini merupakan bangunan kesenian. Kemudian menyadarkan akan keindahan dengan menciptakan visual framing. Untuk materialnya, untuk material atap menggunakan material spandek, kemudian untuk fasad bangunan di bagian dinding menggunakan material kaca dan ACP. Lalu untuk konsep ruang memanfaatkan cahaya alam untuk galeri pameran dengan tambahan aksen lampu. Kemudian untuk tempat duduk penonton di auditorium dibagi menjadi 2 tribun, yaitu tribun bawah dan tribun atas. Untuk bagian taman di tiap sisinya diberikan tempat duduk. Lalu untuk bentuk tamannya sendiri mengikuti irama bentuk bangunan dan jalan. Untuk konsep vegetasi yang digunakan mayoritas adalah pohon ketapang kencana untuk batas-batas tapak, kemudian menggunakan pohon tanjung di bagian taman sebagai peneduh. Lalu untuk bagian alas dari taman untuk pijakan menggunakan rumput Manila.
Untuk konsep utilitas sendiri menempatkan apar dan hidran di beberapa titik, kemudian menyediakan tempat sampah di indoor dan outdoor, kemudian memberikan tempat pembuangan sementara. Lalu untuk jalur evakuasi jalur servis dibedakan. Untuk konsep struktur sendiri, karena bentuk bangunan tidak tepat vertikal atau segi 6 terpancung, yaitu kolomnya menggunakan kolom transversal. Untuk pondasinya menggunakan board pile, lalu bagian atap menggunakan rangka atap baja ringan atau truss. Untuk dindingnya menggunakan curtain wall kombinasi kaca dan ACP.